Otoritas tertinggi sepak bola dunia, FIFA, pekan depan akan memperkenalkan perubahan tentang aturan baru tentang bagaimana agen sepak bola beroperasi, termasuk batasan komisi yang mereka dapatkan serta aturan baru mengenai ujian untuk orang-orang yang ingin menjadi seorang agen sepak bola. Terkait dengan komisi, dalam rilisan terbarunya, FIFA menetapkan komisi maksimal yang diterima agen dalam proses transfer adalah 3% untuk setiap transfer di atas $200.000 dan 5% untuk transaksi di bawah $200.000. Dengan peraturan baru yang akan berlaku 9 Januari 2023 ini, FIFA juga mengharuskan agen mengumumkan semua transaksi agar memungkinkan penggemar melihat berapa banyak mereka dibayar untuk setiap kesepakatan. Perubahan besar lainnya termasuk pengenalan sistem perizinan dan larangan perwakilan ganda untuk menghindari konflik kepentingan. Selain itu, orang-orang yang ingin menjadi agen sekarang harus mengikuti proses yang ketat, termasuk harus lulus ujian FIFA dan kemudian membayar biaya tahunan kepada badan pengelola. Kiper baru AC Milan David Vazquez awalnya dijadwalkan kembali ke Milanello pada tanggal 10 Januari 2023, tetapi tampaknya kepulangannya ke Milan dipercepat. Milan News melaporkan bahwa kiper asal Kolombia itu telah tiba kemarin di Italia dan akan memulai sesi latihan pertama bersama rekan-rekannya hari Sabtu waktu setempat. Sementara itu, menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Pioli memiliki ide untuk memberi debut kepada David Vazquez di pertandingan babak 16 besar Coppa Italia melawan Torino hari Kamis 12 Januari 2023 mendatang. Tetapi tentu saja semua akan sangat bergantung bagaimana adaptasi sang pemain di beberapa sesi latihan mendatang. Carlos de Ketelaere bermain dari bangku cadangan dalam kemenangan 2-1 melawan Salernitana. Ia tampil cukup baik dan memiliki 2 peluang yang hampir berbuah gol. Namun semuanya digagalkan Guillermo Ochoa yang tampil gemilang di pertandingan tersebut. Melawan AS Roma, Stefano Pioli diyakini tidak akan banyak merubah komposisi pemain yang ia turunkan saat melawan Salernitana, sehingga besar kemungkinan Carlos de Ketelaere tetap berada di bangku cadangan, di mana Brahim Diaz akan tetap turun sebagai starter. Dengan situasi tim yang dilanda krisis cedera, Calciomercato melaporkan bahwa pertandingan babak 16 besar Coppa Italia melawan Torino, de Ketelaere diyakini akan diturunkan Pioli sejak awal sebagai bagian dari rotasi pemain. Dan masih harus dilihat apakah pemain asal Belgia itu akan turun sebagai pemain nomor 10 atau menjadi striker untuk memberikan Giro jatah istirahat. Kontrak Ismail Benacer akan berakhir pada 2024 dan AC Milan mendekati kesepakatan untuk kontrak baru. Sang gelandang adalah pemain kunci untuk Rossoneri dan membuatnya menandatangani kontrak baru akan menjadi dorongan yang besar. Menurut laporan Corriere dello Sport, kesepakatan sangat dekat antara kedua belah pihak, tetapi diperlukan satu pertemuan lagi untuk menyegel kesepakatan. Tawaran yang ada saat ini adalah 4,5 juta euro per tahun dengan durasi kontrak hingga 2027, dan hanya beberapa detail yang perlu diselesaikan dengan agen Enzo Raiola. Ismail Benacer sudah tampil 127 kali untuk Rossoneri sejak pindah dari Empoli pada 2019 lalu. Situasi baru perpanjangan kontrak Rafael Leao telah muncul dan menurut laporan Milan News, manajemen Rossoneri dijadwalkan akan bertemu dengan 2 perwakilan Leao, yakni sang ayah Antonio Leao dan Ted Dimfula selaku agen sang pemain. Pertemuan puncak kemungkinan besar akan dilakukan setelah pertandingan melawan AS Roma akhir pekan ini dan ada beberapa topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Poin pertama adalah masalah gaji. Dan Milan sejauh ini akan memberikan pengecualian untuk Leao terkait batasan gaji internal klub, di mana mereka bersedia memberikan gaji 7 hingga 7,5 juta euro termasuk bonus untuk Leao. Itu adalah kenaikan gaji yang signifikan dari 1,5 juta euro yang diterima bintang asal Portugal itu. Selain masalah gaji, topik penting yang juga akan menjadi subjek pembicaraan adalah masalah klausul pelepasan. Milan sejauh ini ingin mempertahankan klausul pelepasan senilai 150 juta euro yang hanya dapat diaktifkan oleh klub asing dalam 2 minggu pertama bulan Juli. Sementara kubu Leao nampaknya berusaha untuk menurunkan angka itu. Jelas akan ada diskusi panjang terkait masalah tersebut, tetapi Milan tidak ingin nilainya kurang dari 100 juta euro. Hal lain adalah terkait durasi kontrak, dan ada 2 hipotesa yang mengemuka saat ini, yakni perpanjangan kontrak 3 tahun hingga Juni 2027 dan opsi kedua perpanjangan kontrak hingga 30 Juni 2025.
Sumber itu menambahkan bahwa denda yang harus dibayar Leo kepada Sporting Lisbon tidak lagi akan menjadi topik utama dalam pembicaraan, karena itu akan menjadi masalah personal yang harus ditangani Leo sendiri dan Lille. Serie A pekan ke-17 akan ditutup dengan grande partita, di mana AC Milan akan menjamu AS Roma di San Siro. Kedua tim sama-sama meraih 3 poin penting di pertandingan terakhir. Kekalahan Napoli dari Inter Milan tentu saja akan menjadi pelecut semangat anak asuhan Stefano Pioli untuk bisa meredam tantangan tim ibu kota asuhan Jose Mourinho, sekaligus terus menjaga trek positif mereka untuk mempertahankan gelar juara. Dari 5 pertemuan terakhir melawan AS Roma, Milan tak sekalipun tersentuh kekalahan. Tetapi itu tidak menjadi jaminan bahwa Milan bisa dengan mudah memenangkan pertandingan, terutama dengan fakta bahwa Pioli tidak memiliki komposisi terbaiknya di laga ini, menyusul rentetan cedera yang dialami pemainnya. Stefano Pioli tampaknya tetap menurunkan starting 11 yang sama saat bersua Salernitana tengah pekan lalu. Tetapi satu hal yang perlu dikhawatirkan karena Sandro Tonali bisa saja absen di pertandingan selanjutnya melawan Lecce jika ia kembali menerima kartu kuning di laga ini. Di kubu tim tamu, Jose Mourinho juga diyakini akan melakukan sedikit perubahan dari komposisi pemain yang ia turunkan saat melawan Bolonya, di mana Tammy Abraham sepertinya akan kembali turun sebagai starter setelah dicadangkan di laga terakhir. Satu hal menarik dari laga ini karena wasit yang akan memimpin pertandingan adalah Davide Massa, di mana laga ini menjadi pertama kalinya bagi wasit 41 tahun itu memimpin laga AC Milan kontra AS Roma. Meskipun Milan tidak akan diperkuat beberapa pilarnya, tetapi menilik performa AS Roma yang naik turun serta memperhitungkan dukungan 70.000 fans Milan yang akan hadir di San Siro. Tim Planet Milan memprediksi laga ini akan dimenangkan Rossoneri dengan skor 2-1. Bagaimana dengan kalian? Apakah punya prediksi lain? Silahkan tulis di kolom komentar.